Perkenalkan, nama saya Nur Fatima dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis menggunakan pendekatan struktural pada cerpen Noda Pipi Seorang Perempuan karya Ratna Indraswari Ibrahim. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu mengenai sinopsis dari cerpen Noda Pipi Seorang Perempuan dan juga unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen tersebut yang sudah dianalisis menggunakan pendekatan struktural. Cerita singkat mengenai isi cerpen Noda Pipi Seorang Perempuan yaitu berawal dari seorang perempuan yang seringkali mengeluh di saat ia sedang bercermin. Ia merasa ada sesuatu yang melekat di pipinya. Nah, temannya pun memberikan saran kepadanya untuk berdandan. Namun, di saat perempuan tersebut berdandan, dia merasa mual dan pusing. Sahabatnya kembali menyarankan lagi untuk dia melakukan operasi. Namun, di saat ia menyampaikan keinginannya kepada suaminya menolak. Suaminya mengatakan sebaiknya uang untuk operasi itu digunakan untuk modal usaha saja. Hal itu pun membuat perempuan tersebut semakin merasa kecewa. Ia merasa bahwa suaminya benar-benar tidak mencintainya lagi. Ditambah lagi dengan gosip yang sedang beredar bahwa suaminya mencintai perempuan lain. Hal tersebut pun membuat dendam perempuan ini semakin besar. Ia pun mulai berdandan dan berjalan di pusat perjalanan. Suatu saat di sebuah restoran, ia bertemu dengan salah satu seorang lelaki. Perkenalan singkat tersebut membuat mereka semakin dekat dan akrab. Lelaki tersebut merasa bahwa mereka seperti sepasang kekasih. Namun, perempuan tersebut tidak merasa sedemikian. Walau bagaimanapun, suaminya adalah satu-satunya lelaki yang ia cintai. Hal itu pun membuat perempuan itu bingung. Singkat cerita, di saat perempuan tersebut tiba di rumahnya, tidak disangka bahwa lelaki tersebut mengikutinya. Lelaki tersebut mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak mencintai suaminya. Kenapa perempuan tersebut tidak meninggalkan saja suaminya? Hal itu pun membuat perempuan tersebut pun gugup. Dia bingung bagaimana cara menceritakan hal tersebut kepada suaminya. Sejuta argumentasi telah disiapkan. Akhirnya cerita tersebut pun dilontarkan. Sebenarnya kesalahan ini terjadi berawal dari noda di pipi ini. Suaminya pun berkata, ceritakan saja padanya bahwa permulaannya terjadi dari satu noda di pipi ini. Lantas perempuan itu pun tertawa. Tetap saja dengan noda di pipinya ia merasa bebannya seperti hilang. Dapat kita ketahui bahwa cerpen atau cerita pendek adalah suatu kisahan pendek yang memiliki kesan tunggal di dalamnya dan biasanya dipusatkan pada satu tokoh dalam satu situasi di dalam sebuah cerita. Yang mana di dalam suatu cerpen pasti memiliki unsur-unsur tersendiri. Salah satunya adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang ada di dalam cerpen. Unsur intrinsik ini merupakan unsur yang sangat penting dan harus ada di dalam sebuah karya sastra. Adapun komponen-komponen yang ada di dalam unsur intrinsik cerpen yaitu terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, dari komponen-komponen inilah yang ada di dalam unsur intrinsik cerpen yang akan dianalisis menggunakan pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan yang memandang dan memahami karya sastra dari segi struktur itu sendiri. Pendekatan ini memahami karya sastra secara close reading atau membaca karya sastra secara tertutup tanpa melihat pengarangnya, realitas, dan pembaca. Pendekatan struktural itu bertujuan membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna yang menyeluruh. Adapun unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada di dalam cerpen. Tema yang ada di dalam cerpen Noda Pipi Seorang Perempuan ini terdapat kisah seorang perempuan yang tidak mensyukuri atas segala nikmat yang telah Tuhan Yang Maha Kuasa berikan dan limpahkan kepadanya, baik itu berupa suami yang baik, sahabat yang selalu menasehatinya, serta berkat yang masih diberikan kepadanya.
Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Di dalam cerpen ini terdapat 5 tokoh. Yang pertama, sang perempuan yang merupakan tokoh utama. Yang kedua, suami sang perempuan. Yang ketiga, sahabat sang perempuan. Dan yang terakhir, lelaki lain. Di mana tokoh sang perempuan digambarkan sebagai seorang perempuan yang mudah mengeluh, mudah menyerah, dan juga mudah marah. Sedangkan penokohan untuk suami sang perempuan itu digambarkan sebagai seorang lelaki yang pendiam dan penyabar atas sikap istrinya yang mudah menyimpulkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Penokohan untuk sahabat sang perempuan digambarkan sebagai seorang perempuan yang baik yang selalu menghibur sahabatnya dan memberikan nasihat kepada sahabatnya. Dan penokohan yang terakhir yaitu lelaki lain. Lelaki lain ini digambarkan sebagai seorang lelaki yang mudah beranggapan tentang sesuatu yang menurut dirinya sendiri, yang sebenarnya anggapan tersebut tidak benar. Selanjutnya unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Adapun alur dalam cerpen Noda Pipi Seorang Perempuan ini yaitu digambarkan sebagai kisah dengan menggunakan alur campuran, di mana alur campuran merupakan gabungan antara alur cerita maju dan alur mundur. Alur campuran diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Unsur intrinsik yang keempat yaitu latar atau setting. Latar atau setting itu mengacu pada waktu, suasana, dan juga tempat. Namun dalam cerpen Noda Pipi Seorang Perempuan ini, di mana hasil analisis yang diperoleh hanya terdapat pada latar tempat dan juga latar suasana. Untuk latar tempat sendiri yaitu menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Adapun latar tempat yang ada di dalam cerpen ini diantaranya ada rumah sang perempuan. Nah, hal ini dibuktikan dengan kutipan, perempuan itu masuk ke rumahnya dengan perasaan payah dan terpencil. Latar tempat yang kedua yaitu di pusat perbelanjaan, dan yang terakhir ada di restoran. Sedangkan latar suasana menjelaskan atau menggambarkan suasana dalam sebuah cerpen yang menunjukkan bagaimana kondisi batin yang dialami tokoh atau pelaku di dalam suatu cerpen. Nah, di mana latar suasana yang ada di dalam cerpen Noda Pipi Seorang Perempuan ini yaitu yang pertama perasaan takut, yang kedua yaitu latar suasana gugup. Nah, hal ini dibuktikan dalam kutipan yaitu, besok saja kau kesini, perempuan itu merasa gugup, dia ingin bercerita. Selanjutnya unsur intrinsik yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik. Untuk gaya bahasa yang digunakan penulis dalam cerpen Noda Pipi Seorang Perempuan ini, di mana penulis menyampaikan ceritanya dengan bahasa yang mudah untuk dipahami dan dimengerti tanpa adanya kiasan, sehingga pembaca pun dapat memahami isi cerita dengan baik pula. Ada beberapa kata yang digunakan dalam cerpen Noda Pipi Seorang Perempuan ini, seperti menggunakan kata benda, kata ganti, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, dan kalimat langsung. Selanjutnya unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, kedua, dan ketiga. Namun, sudut pandang yang ada di dalam cerpen Noda Pipi Seorang Perempuan ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat atau moral berupa pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek. Di dalam suatu cerpen, moral itu biasanya tidak tertulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Adapun penyampaian amanat dalam cerpen Noda Pipi Seorang Perempuan berupa amanat tersirat, di mana penulis tidak menuliskan secara langsung atau menyampaikan secara langsung
amanat yang ada pada cerpen ini. Ianya hanya berupa penyampaian amanat secara tersirat yang disampaikan secara tersembunyi dan hanya bisa dimengerti oleh si pembaca atau si penerima amanat terkait konteks amanat yang disampaikannya. Adapun amanat-amanat yang dipetik oleh pembaca antaranya: yang pertama, kita dituntut untuk senantiasa mensyukuri setiap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat maupun musibah. Percayalah, setiap apa yang telah diberikan untuk kita, semua itu adalah sebaik-baiknya pemberian darinya. Yang kedua, yaitu bercerminlah dengan orang-orang yang ada di bawahmu, agar engkau dapat mensyukuri apa yang telah Allah berikan dan titipkan untukmu. Jangan hanya menyibukkan diri mendongak ke atas melihat orang-orang yang lebih darimu, membuatmu lupa akan apa yang sebaik-baiknya telah Allah berikan padamu. Jangan hanya sibuk memikirkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri. Semua wanita yang ada di dunia ini itu cantik. Semua pasti memiliki sesuatu kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Tergantung dari kita bagaimana menyikapinya. Karena kamu tidak harus menjadi cantik menurut versi orang lain, melainkan percantiklah dirimu menurut versi kamu sendiri. Jangan lupa untuk hati dan akhlak pun dipercantik juga. Baiklah, itu tadi hasil pemaparan mengenai analisis menggunakan pendekatan struktural pada cerpen Noda Pipi Seorang Perempuan karya Ratna Indraswari Ibrahim.